Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyaman Hadi SPD, NIM 243262101. Guru Akidah Akhlak kelas 6 Mis Al-Islah Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Akan mempersembahkan praktek mengajar bidang studi Akidah Akhlak dengan tema istighfar. UIN Raden Mas Said Surakarta. Selamat menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih dahulu kita sama-sama membaca doa. Silakan. Berdoa mulai. Sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Yang laki-laki untuk hadir, yang perempuan untuk hadirat. Adrian? Sarah? Apa? Apa? Lisa? Faisal? Gilang? Askana? Berarti hadir semua ya. Kita siap untuk melakukan pembelajaran. Jadi sebelum belajar lebih mantap lagi, coba kalian periksa kebersihan lingkungan. Ya kan? Kalau ada sampah, ambil dan dibuang. Ya. Bersih, ada, rapi, agar supaya pembelajaran kita menjadi mantap, enak, nyaman, dan berkah. Pecinya diperbaiki yang betul, bajunya ya, jangan sampai sembarangan. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya semangat dan sehat-sehat. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Maria. Silakan Maria.
semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Level 1, level 2, Siap. level 3, Organisasi. level 4, Semangat. level 5. Siap belajar. Ya kan? Jadi kita semua sudah siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini ya. Satu, menjelaskan pengertian istighfar secara sederhana. Dua, menyebutkan waktu-waktu yang baik untuk beristighfar. Ketiga, menunjukkan kebiasaan beristighfar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keempat, menyadari pentingnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah kita lakukan. 5. Menceritakan pengalaman pribadi berkaitan dengan istighfar secara jujur dan terbuka dalam kelompok. Menumbuhkan sikap rendah hati, introspeksi diri, dan semangat memperbaiki diri. Nah, jadi tujuan pelajaran ini agar supaya kita introspeksi diri, kemudian jujur, kemudian bisa memperbaiki diri. Nah ini supaya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Pak akan memberikan pertanyaan sebagai penyemangat, yaitu satu, apa yang kalian ketahui tentang istighfar? Menurut saya, istighfar adalah memohon ampun kepada Allah atas perbuatan kita. Ya, bagus. Betul. Apa lagi? Ya. Menurut saya, istighfar adalah cara kita menunjukkan bahwa kita menyesal berbuat salah. Ya. Bagus. Apa yang sudah dijawab itu betul. Kita mengakui apa yang sudah kita perbuat. Istighfar adalah tindakan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang sudah dijelaskan di pertanyaan kalian sudah paham. Jadi istighfar itu adalah merupakan tindakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang kedua, apa kebiasaan kita beristighfar? Ya. Setelah sholat, kita membaca istighfar sebanyak 3 kali sebagai bentuk pengharapan kepada Allah. Ya. Apalagi? Saat merasa sedih, marah, atau takut, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi saat kebiasaan kita beristighfar, saat selesai sholat, saat melakukan kesalahan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai lupa membaca istighfar setiap saat, setiap detik, setiap menit, karena kita ini manusia tempatnya salah. Jadi sangat penting istighfar bagi kita ya, karena kita itu tidak selamanya benar. Manusia itu tempatnya salah. Jadi kita perlu beristighfar habis sholat, kemudian saat melakukan kesalahan, saat ada waktu luang, daripada kita berbicara ngomongin orang lain, lebih baik kita beristighfar. Gitu anak-anak sekalian. Istighfar itu adalah tindakan memohon ampun atau mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan serta kesalahan yang kita lakukan. Nah, istighfar kelihatannya pendek tapi maknanya sangat panjang. Istighfar lafaznya
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang amat besar. Jadi astagfirullah itu merupakan satu kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan setiap saat dan setiap detik. Jadi lafaz istighfar itu harus dan wajib untuk diucapkan oleh umat muslim, karena kita sebagai manusia, khususnya anak-anak dan juga orang tua, banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, tidak selamanya benar, maka kita harus mohon ampun kepada Allah, serta memohon ampun kepada orang yang kita sakiti, yang merasa kita sakiti. Jadi kita memohon ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada yang merasa disakiti, yang dizolimi. Itu. Jadi anak-anak sekalian harus paham tentang istighfar. Kapan saja kita bisa beristighfar dan di mana kita bisa beristighfar? Saat kita melakukan, setelah selesai melakukan sholat 5 waktu. Jadi wajib untuk melakukan istighfar. Kemudian waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, lupa atas perbuatan yang kita lakukan, maka kita beristighfar. Penting beristighfar itu karena kita salah. Maka sebagai umat muslim yang bijak, maka kita diwajibkan untuk memohon ampun. Jadi selesai sholat 5 waktu, kita berdoa, kemudian beristighfar. Jadi sholat itu sangat penting ya, 5 waktu itu harus dilakukan. Maka beristighfar bila selesai sholat, kemudian waktu-waktu senggang dan membaca istighfar. Bisa nggak dibaca sebelum tidur? Bisa. Sesudah waktu tidur bisa nggak? Bisa juga. Ya. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, ya kita beristighfar. Bangun tidur, astagfirullahaladzim, saya kesiangan, ya harusnya saya bangun jam 4, saya bangun jam 5, gitu ya. Sudah Bapak jelaskan tentang kapan kita beristighfar, yaitu sudah sholat, lakukan kekeliruan, kemudian ditambah lagi sepertiga malam, ya, sepertiga malam, mau tidur, bangun tidur, ya, waktu-waktu luang. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi yang belum paham, mudah-mudahan kalian paham semua. Sudah paham belum? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mengucapkan istighfar. Wajib melakukan kegiatan istighfar. Jadi tadi ada 4, sesudah sholat, kemudian akan tidur, kemudian melakukan kesalahan, dan juga sepertiga malam. Nah, apa saja contohnya? Contohnya orang yang melakukan istighfar, yang lupa bangun tidurnya sampai kesiangan. Sholat seharusnya pukul 4.30, itu bunyi adzan. Allahu Akbar, kita tidur terus ya. Allahu Akbar, kita masih tidur. Nah, jadi kita tahu-tahunya bangunnya siang. Berapa? Setengah 6. Sibuk banget langsung mandi, sarapan, hampir lupa. Wah, belum sholat subuh. Aku sholat subuh ambil wudhu. Kalau astagfirullahaladzim sholat subuh. Jadi itu pentingnya contoh tentang istighfar.
lakukan istighfar. Yang kedua yaitu ada PR, tugas dari sekolah atau madrasah, tidak kita kerjakan karena malam tadi kita langsung tidur, dipahami. Maka kita beristighfar karena kita lupa, lalai untuk mengerjakan PR. Nah ini masalahnya, PR itu harus dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Ini sangat penting ya, PR ini dikerjakan agar supaya kita bisa belajar dengan baik. Nanti pada saat masuk besok kita tidak repot ditanyain oleh guru. Maka kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat. Kemudian memohon ampun, minta maaf kepada guru karena lupa mengerjakan PR. Yang contoh yang paling konkret. Yang lain banyak tidak? Contoh-contoh yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain beristighfar. Satunya apabila kita melihat orang yang jatuh, kemudian astagfirullahaladzim, kita biar saja, kita lewat, kita tidak peduli. Nah itu tidak baik. Maka kita beristighfar, ya Allah, mohon ampun kepada Allah karena tidak membantu orang yang kesusahan, orang yang jatuh. Tapi cepat-cepat kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah jadi kita harus betul-betul memahami makna dari istighfar. Makna dari istighfar, karena istighfar itu kelihatannya sangat ringan untuk diucapkan, tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Ringan memang, tapi sangat berat untuk dilaksanakan karena lupa kita membaca istighfar. Selesai sholat istighfar. Istighfar itu sangat penting karena kita ini manusia tempatnya salah, tempatnya keliru. Jadi jangan sampai kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat penting. Karena itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Islam. Itu yang perlu dipahami. Baik, anak sekalian, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pak, apakah kalau kita bilang istighfar saja itu sudah termasuk istighfar? Pak, apakah kalau kita mengucapkan astagfirullah sudah istighfar? Ya, sudah termasuk istighfar. Apalagi kalau diucapkan dengan rasa tulus dari hati sanubari kita yang dalam. Ya. Atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi astagfirullahaladzim sudah termasuk istighfar, ya, karena itu adalah kalimat thayyibah. Nah, yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kewajiban karena kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Ya. Bagaimana? Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim. Baiklah, anak-anak sekalian, Bapak akan memutarkan video tentang istighfar. Kalian tonton dan sebutkan apa yang kalian pahami tentang video ini. Ya, silakan.
jadi Rasulullah saja yang tidak berdosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali beristighfar. Apalagi kita manusia biasa ya. Maka kita sering beristighfar. Rasulullah yang begitu suci, yang bebas dari dosa, dia beristighfar dalam satu hari 100 kali. Nah, bayangkan 100 kali. Berapa banyaknya dia sadar. Padahal tidak berdosa. Jadi melakukan istighfar bukan berarti pada saat kita melakukan kesalahan, tapi tidak melakukan kesalahan itu kita harus beristighfar. Siapa yang bisa menyimpulkan video tadi? Ya, silakan. Sesuai pendapat dari tiga tadi, sampai istighfar, maka Rasulullah saya beristighfar dalam sehari. Bagi kita yang penuh dengan dosa. Bagus, ya, Maria. Jadi apa yang dikatakan oleh Maryam itu betul. Jadi kita bisa paham. Anak-anak sekalian, setelah kita menonton video, nah sekarang kita lihat di papan tulis ada seragam, yaitu pohon istighfar. Di mana pohon istighfar ini nanti akan kalian tempel dengan daun istighfar sebanyak mungkin atas segala satu perbuatan atau kesalahan, kamu mohon ampun kepada Allah. Tulis di sini astagfirullahaladzim dengan kalimat biasa, dengan kalimat Al-Quran, kalimat thayyibah. Ya, Bapak bagi ya, satu satu nanti tempelkan. Jadi tadi daun istighfar yang Bapak bagikan ditulis ya, ditulis sesuai dengan isi hati kalian sendiri tentang permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditempel ya, bagus sedikit. Biar enak bisa lihat. Sudah mulai ditempel di sini. Terus, ya. Ke atas. Nah, selesai semua menempel. Berarti pohon istighfarnya sudah penuh permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pohon ini semakin indah, ya. Semakin bagus. Berarti Allah akan menerima ampunan kita. Sering dilakukan. Setiap saat, setiap detik, setiap menit kita melakukan istighfar. Maka pohon ini akan menjadi indah dan teduh di bawahnya. Ya, jadi bermanfaat dengan umat dan kita juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian sudah paham, berarti Bapak akan membagikan tugas. Kalian membuat kelompok. Kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah membuat 4 kelompok ya. Jadi nanti tugas ini Bapak berikan, kalian kerjakan bersama-sama. Kalian sharing, kalian bisa memecahkan permasalahan ini sendiri. Silakan. Iya, kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturannya, yaitu menceritakan pengalaman pribadi setiap anggota kelompok yang berkaitan dengan kesalahan dan istighfar. Pilih satu pengalaman dari
salah satu anggota kalian. Kemudian tulis pengalaman itu di lembar yang sudah diberikan. Presentasikan ke depan setelah selesai. Ya. Ya, baik anak-anak sekalian, ini sudah tiba. Ya, kelompok 3 dari kelompok 4 sudah didiskusikan. Sudah. Ini kelompok 2. Tulis. Ya. Ini kelompok 1, ya. Ya, boleh dikumpulkan. Jelaskan kelompok 1. Ya kan? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengalaman teman kami dan nama tokoh Askani. Nomor 1, judul cerita lambat menyelesaikan tugas kelompok. Siapa tokohnya? Askana. Apa kesalahan yang dilakukannya? Askana menunda-nunda mengerjakan bagian tugasnya dalam kelompok hingga pada waktu hampir habis. 4. Bagaimana perasaannya setelah sadar? Askana merasa bersalah dan menyesal karena telah merepotkan teman-teman kelompoknya. 5. Apa yang dilakukan untuk meminta ampun? Askana meminta maaf kepada teman-temannya dan membaca istighfar Astagfirullahaladzim berkali-kali sambil berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama. 6. Apa pelajaran yang didapat? Tanggung jawab itu penting dalam kerjasama dan istighfar membantu kita menyadari serta memperbaiki kesalahan. Dari judul pengalaman ini, saya membuat cerita pendek yang berjudul Terlambat Menyelesaikan Tugas Kelompok. Cerita, pada suatu hari, Askana dan teman-teman sekelompok mendapatkan tugas dari guru untuk membuat presentasi. Mereka telah membagi tugas masing-masing, namun Askana merasa sibuk dengan kegiatan lain dan menunda-nunda mengerjakan bagiannya. Hingga 2 hari sebelum dikumpulkan, tugas belum selesai. 2 anggota kelompok lain bertanya hasilnya. Askana merasa sangat malu. Ia sadar bahwa tindakannya membuat teman-temannya kerepotan. Malam itu, Askana merenung dan membaca istighfar berulang kali. Astagfirullahaladzim. Ia merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah. Besok paginya, ia meminta maaf kepada teman-temannya dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan berhasil menyelesaikan tugas lain. Askana belajar bahwa menunda-nunda pekerjaan hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sejak itu, ia menjadi lelah bertanggung jawab dan tidak lagi menyepelekan tugas kelompok. Pada teman-teman kita mengucapkan Astagfirullahaladzim. 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 Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 cukup bagus, ya, apalagi mengenai tentang istighfar, ya. Jadi dia merupakan suatu contoh bahwa suatu kesalahan harus diakui, kemudian memohon ampun kepada Allah SWT, kemudian merubah sikapnya dengan satria untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, ini contoh, ya, di cerita yang lain juga demikian. Terima kasih. Kelompok 1. Bapak anggap kalian sudah paham akan presentasi dari kelompok 1 ke kelompok 2. Bapak anggap bagus. Bapak ucapkan syukur alhamdulillah sekali lagi karena pembelajaran kita hari ini merupakan pembelajaran yang cukup baik, di mana tadi hasilnya kalian bisa mempresentasikan ke depan sehingga Bapak mengharapkan kalian bisa paham, mengerti, baik itu tentang istighfar maupun tentang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke posisi semula. Silakan.